Pegawai BPS tewas dibunuh rekan kerja di rumah dinas. Pelaku sempat main judo di depan jenazah. Tragedi memilukan mengguncang Halmahera Timur, Maluku Utara. Seorang pegawai Badan Pusat Statistik, BPS, KLP alias Tiwi, 30, ditemukan tewas di rumah dinasnya di Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba. Fakta mengejutkan terungkap, pelakunya adalah rekan kerjanya sendiri, Hanafi. Pelaku ditangkap tim gabungan di Treskrimum Polda Maluku Utara bersama Polsek Maba Selatan, usai buron dan berusaha menghilangkan jejak. Dari hasil penyelidikan, terbongkar motif mengerikan di balik aksi keji ini, kecanduan judi online dan utang menumpuk. Kapolsek Maba Selatan, Ibda Habiem Ramadia, memaparkan bahwa pelaku merencanakan pembunuhan usai permintaan pinjaman 30 juta rupiah ditolak oleh korban. Hanafi yang sudah putus asa karena lilitan utang dan ketagihan judi online, nekat menggandakan kunci rumah dinas korban. Pada 17 Juli 2025, Hanafi menyelinap masuk dan bersembunyi selama 2 hari di kamar calon istrinya yang tinggal serumah dengan korban. Dari tempat persembunyian itu, ia mengintai aktivitas korban. Tepat pukul 5.22 WIB pada 19 Juli, Hanafi melancarkan aksinya. Ia masuk ke kamar korban, menyekap dan mengikat tangan Tiwi, lalu memaksanya membuka handphone dan aplikasi keuangan. Uang sebesar 38 juta rupiah dalam aplikasi Genius milik korban ditransfer ke rekening pelaku via GoPay. Tak puas, Hanafi juga mencairkan pinjaman online limit 50 juta rupiah dan mengambil uang tunai di kamar korban. Total kerugian korban sekitar 89 juta rupiah. Uang itu dipakai untuk bayar utang dan deposit judi online, ungkap Ibda Habiem. Tak hanya merampok, Hanafi juga menutup mulut korban dengan lakban dan menekannya dengan bantal. Dalam waktu 10 menit, korban kejang dan meninggal dunia. Untuk memastikan kematian, pelaku bahkan sempat mencari informasi soal tanda-tanda kematian di internet. Setelah memastikan korban tewas, Hanafi menyusun alibi. Ia menggunakan handphone korban untuk mengajukan cuti secara online ke BPS dan membalas pesan WhatsApp, seolah-olah korban masih hidup. Bahkan, 2 handphone dan charger korban dibuang terpisah di Ternate. Ada yang ke laut, masjid, hingga Danau Ngade. Parahnya lagi, hanya berselang 8 hari dari hari pembunuhan, Hanafi melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yang sempat tinggal serumah dengan korban. Pelaku menikah tanggal 27 Juli, seolah tidak terjadi apa-apa, ungkap Ibda Habiem. Kini, polisi telah memeriksa 8 saksi, termasuk pelaku. Istrinya belum diperiksa karena masih syok setelah mengetahui kenyataan pahit, suaminya seorang pembunuh. Polisi akan segera melakukan rekonstruksi untuk memperkuat bukti. Hanafi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.